Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita tentu berbahagia sekali ini saged kebanggian malih. Ini karunia dari Allah yang sangat besar. Terlebih ini sudah menjelang bulan Ramadan. Sepertinya ini pertemuan terakhir sebelum Ramadan ya. Mudah-mudahan kita sampai umur di bulan Ramadan ya. Kita sudah sama-sama berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Monggo sepindah malih berdoa bareng-bareng ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita berharap betul Bapak Ibu dengan doa itu kita disampaikan di bulan Ramadan dalam kondisi yang sebagaimana isi di dalam doa, kondisi yang baik, iman yang baik, kesehatan yang baik, tidak membawa banyak soal ya, insya Allah di dalam bulan Ramadan insya Allah. Minggu lalu insya Allah kita sudah sedikit menyinggung persoalan menyambut Ramadan. Saya sudah bacakan tentang hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Rasulullah ngendika qad ja'akum Ramadan. Sayang kemarin rekamannya kepotong jadi nggak sempat saya bisa share itu. Jadi Rasulullah ngendika nggih qad ja'akum Ramadan. Ini menunjukkan Rasulullah itu berbahagia maksudnya. Nggih. Dados syarat keberhasilan pertama kita di Ramadan itu berbahagia dulu mendengar kedatangannya. Sebagaimana Rasulullah ngendika qad ja'akum Ramadan, menunjukkan kebahagiaan, sungguh telah datang Ramadan ya, kepada kalian ya. Kemudian syahrun mubarakun ya, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi berbeda Bapak Ibu ya, antara orang yang menyambut bahagia dengan yang tidak itu berbeda cara menyikapinya. Sebagian orang mengatakan duh engko Ramadan dodolanku rapatio laris. Nah ini namanya menyambut Ramadan dengan keliru okay. Duh engko aku ora iso sepedaan awan-awan. Nah ini namanya menyambut Ramadan dengan keliru. Kata-kata qad ja'akum Ramadan, para ulama menyebut artinya kita tuh sungguh-sungguh bahagia dari hati yang paling dalam, kita menyambut betul dengan kebahagiaan. Mungkin yang punya hobi seperti beliau yang suka naik jeep Ramadan kayak berkurang Pak, libur dulu tapi tetap bahagia nih. Nanti mungkin setelah datang selesai Ramadan kita mungkin bisa jalan-jalan dengan teman-teman nih. Intinya kalimat qad ja'akum Ramadan itu kabar gembira dari Rasulullah SAW dumateng sedaya sahabat. Sambut gembira pokoknya karena itu menentukan keberhasilan kita di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah ketika selanjutnya aftaradallahu siyamahu, diperintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan itu. Ini maknanya besar sekali Bapak Ibu. Hubungan antara syahrun mubarakun, bulan yang penuh keberkahan, kemudian diberi ibadah inti bernama puasa. Berarti puasa itu memang dahsyatnya luar biasa. Memang luar biasa. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Jadi dari ayat ini kita tahu memang wajib Bapak Ibu, wajib buat kita berpuasa di bulan itu. Bahkan seseorang meninggal dengan meninggalkan hutang puasa, yang memuasakan walinya. Makanya Bapak Ibu sampun ngantos dengan sedo dengan punya hutang puasa, karena hutangnya harus ditanggung oleh walinya. Orang-orang marisi duit tokeh malah jebule marisi utang puasa, emang repot nih. Maka pastikan kita jangan sampai berhutang puasa, karena aftaradullahu siyamahu, memang Allah perintahkan kepada kita di bulan itu untuk berpuasa. Kemudian Rasul menyebutkan tuftahu abwabul jannah, dibuka pintu sorga. Artinya memang kita dipermudah Bapak Ibu. Di bulan itu kita dipermudah untuk melaksanakan seluruh rangkaian ibadah. Terus buatan yang kena alasan-alasan malih, Masya Allah. Kemudian wa ghuliqat abwabun niron, ditutup pintu neraka, Masya Allah. Menunjukkan bahwa sejati ini pun bulan niku ini arep gawe maksa niku angel sejati ini pun. Kemudian wasyufidati syayatin, dibelenggu setan-setan, Masya Allah. Makanya kalau kita ingin lihat Bapak Ibu, awake dhewe niku pripun, lihat ketika bulan puasa. Nek bulan puasa kok kita masih maksiat, ya itulah aslinya kita itu. Karena yang dari luar udah dijagain sama Allah, tinggal yang dari dalam diri kita bagaimana. Maka kita berharap betul Bapak Ibu, mudah-mudahan kita benar-benar mendapatkan puasa dengan baik. Minggu lalu juga saya sampaikan bahwa fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Makanya saya katakan, sebagaimana yang sering Pak Andri sampaikan, punyalah kurikulum zikir, kurikulum baca Quran, kurikulum sedekah, kurikulum maksudnya jadwal nih Pak. Jenengan ngerencana. Mbok niki terakhir kalau puasa tahun ini, sepanjang tahun ini saya kehilangan tidak kurang 10 jamaah aktif. Jadi tahun ini saya nggak bersama jamaah tahun lalu puasa 10-an orang. Saya layat tahun ini ke jamaah aktif itu lebih dari 10 orang. Jadi sebagian itulah terakhir tahun lalu. Kita nggak tahu di antara kita apakah ini terakhir buat kita. Wong kita sudah sama-sama tua. Gini apa gini? Persiapan kita beranggapan mungkin ini terakhir buat kita. Maka kita maksimalkan betul Bapak Ibu. Nah, bayangkan sekarang kalau Allah berkehendak menjadikan malam itu senilai 1000 bulan lebih, atau 83 tahun lebih. Inilah kehendak Allah min fadlillah. Ini apa lagi? Terserah Allah. Betapa rahmat Allah itu luasnya luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, umpami panjenengan malam itu maos Quran 1 halaman, kados jenengan maos Quran 1 halaman setiap malam selama 1000 bulan boten pernah putus niku. Bayangkan, Masya Allah boten niku. Kalau malam itu jenengan sedekah 100.000, Masya Allah. Kados jenengan sedekah setiap malam selama 1000 bulan boten pernah putus, jenengan pendak wengi niku sedekah 1.000, Masya Allah. Maka malam-malam akhir Ramadan usahakan bagus sholatnya. Saya insya Allah ada beberapa di sini nanti malam-malam akhir. Mudah-mudahan malam 27 di sini mudah-mudahan. Jadi penting malam itu kita pilih imam yang qualified supaya kita tentram sholatnya, supaya kita tentram. Kita ingin di 10 hari terakhir itu betul-betul kita tuh konsentrasi. Makanya ada syariat untuk iktikaf. Iktikaf niku nggih jogo-jogo supados kita nyangsal malam qadar tenanan niku lho Bapak Ibu. Nggih. Makanya kita menyempatkan. Tadi Pak Bo cerita ke saya habis tidak muncul 2 bulan, habis sakit nggih Pak nggih. Habis dioperasi. Alhamdulillah Sa'ban rampung Masya Allah nggih Pak nggih. Insyaallah mudah-mudahan sepanjang Ramadan jenengan sakit sehat sampai selesai Masya Allah. Ada sebagian yang operasinya baru mulai sekarang.
sehingga harus sakit selama 1 bulan ke depan, nggak bisa ikut Ramadan. Subhanallah. Maka kita bersyukur betul, kita minta betul ini dijaga oleh Allah sampai akhir Ramadan, mudah-mudahan. Bayangkan Bapak Ibu, ada yang tanya ke saya gini, Ustadz, kalau saya malam-malam Ramadan, saya sedang di luar masjid maksudnya, apakah saya dapat malam qadar? Saya katakan Bapak Ibu, ini pertanyaan orang yang jujur, masih muda loh ini, masih muda, pegawai, yang strata pendidikannya cukup baik. Pertanyaannya, apakah kalau saya di jalan, di luar masjid, di malam qadar, apakah saya terhitung masuk dapat malam qadar? Dapat pahala malam qadar? Saya katakan, malam qadar itu dimensi waktu Bapak Ibu, bukan dimensi tempat. Malam qadar itu hubungan kali wekdal. Dimanapun jenengan, walaupun di luar masjid, ketika jenengan beribadah, sodakohkah, zikirkah, atau apapun itu yang ternilai ibadah, maka pada malam itu dinilai seperti aktivitas 1000 bulan. Adapun di masjid maksudnya, sebagaimana Rasulullah SAW melakukan iktikaf di masjid, supados konsentrasi maksudnya. Iktikaf secara bahasa itu memang melepaskan urusan dunia Bapak Ibu. Iktikaf secara bahasa memang melepaskan sesaat urusan dunia, kita total akhirat, memang begitu aslinya. Ya, pertanyaannya sekarang, apakah iktikaf harus 10 hari total? Baiknya begitu yang sesuai sunnah. Tetapi kalau kita masih punya aktivitas, misalnya kata Pak Andri yang masih menanggung putra-putri, maka pekerjaan nggak bisa ditinggal. Iktikaflah sekemampuan kita. Maksudnya pripun? Datanglah ke masjid jam 12:30 malam, iktikaf sampai menjelang subuh. Itu sudah dikategorikan iktikaf. Jadi iktikaf itu berdiam diri untuk betul-betul kita muraqabatullah, untuk betul-betul kita mendekat kepada Allah. Ini poin penting Bapak Ibu. Karena apa? Bayangkan, senilai lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana saya ceritakan berulang kali ini, kenapa umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kok bisik-bisik membuka pintu surga ketimbang yang lain? Karena ada syariat malam qadar. Iyo, Nabi Nuh niku nganti 1000 tahun umure. Ning hitungannya dino terus, nggak seperti kita. Ada satu malam yang senilai 83 tahun. Nek dihitung tahun, lebih baik. Lah nek entuk ping 10 jenengan kok sakniki umur 55. Sejak umur 45 jenengan ki pendak Ramadan ki yo tenanan di akhir-akhir masa. 10 hari terakhir jenengan entuk terus tuh yang namanya malam qadar. Maka koyo-koyo tuh jenengan ketambahan umur 830 tahun. Gini bagi 83 tahun dalam 1 tahun. Kemudian tahun depannya ping 10. Jenengan sudah seolah-olah ketambahan umur 830 tahun dalam keabadian ibadah terus. Nah, ini Bapak Ibu. Makanya Masya Allah, kita betul-betul berharap betul mendapatkan malam qadar. Caranya bagaimana? Rasul bersabda, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah, kata Rasulullah. Makanya jenengan kalau yang sudah selesai dengan hidup, pekerjaan sudah tidak, sudah pensiun, sejak malam pertama dalam konsentrasi. Sejak malam pertama, karena dalilnya begitu. Walillahi utaqa'u minan nar. Setiap malam, kata Rasulullah, Allah itu mencatatkan orang yang dikeluarkan dari neraka jahanam. Wa dzalika kullu lailah, kata Rasulullah. Dan itu berlaku di setiap malam di bulan Ramadan, mulai tanggal 1 ngantos tanggal terakhir niku. Jadi kalau jenengan pernah mendengar nggih, Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itku minanar. Pernah mendengar niku? Ramadan 10 awal rahmat, 10 kedua maghfirah, 10 ketiga baru itku minanar, diangkat dari neraka jahanam, dikeluarkan, ditulis untuk dikeluarkan dari neraka jahanam. Niku jadi kirang tepat. Sebab nopo? Yang tepat tiap malam
ada rahmat, ada maghfirah, ada dikeluarkan dari catatan api neraka, Bapak Ibu. Nah, hitung-hitungan sekarang. Dengan insya Allah orang-orang yang biasa berhitung-hitung. Kata para ulama, ibadah kita pinter, Bapak Ibu. Maka supaya kita betul-betul dapat malam qadar, yo pokoknya mulai malam pertama tekan malam terakhir jenengan pun rajin pripun dikire dibagi. Malam ini saya dikir ini, kemudian saya mau sedekah sekian dari malam pertama. Makanya nabung untuk Ramadan itu penting. Entah itu bentuknya 50.000 kemana saja. Namanya sedekah bisa infak, bisa sedekah, bisa ke anak yatim. Pokoknya setiap malam ada yang keluar. Kemudian moco Qur'ane jumlahnya pinten malam itu. Kemudian mau nambah di luar sholat tarawih misalnya, jadi mau nambah sendiri tidak masalah. Catatannya pripun? Catatannya hadis ini diingat-ingat. Tiap tahun masih ada yang salah nih. Man sholat ma'al imami kutibalahu sholat layla kulah. Ini penting Bapak Ibu, perhatikan betul ini. Karena ini salah meneh pendak tahun. Padahal saya sudah berulang kali saya sampaikan. Kemarin ada jamaah aktif saya nanya tentang ini. Jenengan kan tahun lalu udah ikut ngaji, lupa Ustadz. Sing sinten kemawon, man sholat ma'a itu bersama Bapak Ibu. Ma'al imami bersama imam. Hatta sampai yan sorif rampung. Berarti ngantos witir rampung. Catatan nggih, ngantos witir. Kata Rasulullah, kutibalahu ditulis bagi dia sholat lailakulah, sholat semalam suntuk. Koyoto jenengan ngadeg wae tekan isuk. Syaratnya apa? Sholat bersama imam sampai selesai. Ada orang banget solehnya, saya mau nambah kok nanti malam, nggak cukup, saya cuma 8, saya mau tambah jadi 100. Nek ngono saya witirnya nanti aja sendiri. Karena dia berpikir witir itu penutup. Lah niki sing keliru Bapak Ibu. Sebab napa nek dia putus 8 kemudian pulang, atau putus 20 yang bagi 23 kemudian pulang, kemudian dia nambah sendiri baru witir, itu enggak tercatat sholat lailakula, enggak tercatat kadosto sholat semalam suntuk. Nah ini yang sering keliru. Bagaimana caranya kalau kita mau nambah? Enggak apa-apa nambah Bapak Ibu nanti malam. Ini dengan sholat sing penting rampung bareng imam, berarti wis ditulis tekan nisuk sholatnya. Wengi-wengi jenengan sholat malih, sholat tanpa witir. Jadi jangan keliru nggih, witir niku sanes penutup. Witir niku artinya ganjil. Maka Rasulullah bersabda, la witroni fil lailah. Mboten nenten witir dalam 2 witir dalam 1 malam. Mboten nenten 2 witir dalam 1 malam. Rasulullah ngendika sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek telu engko wengi telu dadine 6 genep ora sida witir. Maka pengetahuan dasar seperti ini menjadi penting supados napa ngasih malam 17 kok jenengan nembe wolu terus mulih terus jenengan apa dhewe engko wengi lha niku keliru. Mboten ditulis kados salat lailakulah seluruh malam. Jadi jelas nggih Bapak Ibu nggih? Ibu-ibu jelas nggih? Jadi ibu-ibu kalau pengen nambah sendiri, sholat bareng imam dulu apa pulang dulu? Sholat bareng imam dulu apa pulang dulu? Bareng imam. Nah, itu. Ini saya ulang-ulang supaya jangan sampai keliru. Jenengan jebul engko aku arep nambah dhewe mandeg disit. Witire engko. Nah, ini yang sering keliru. Bahkan ini terjadi banyak di masjid-masjid yang belum ngaji. Nggih. Rugi, niku kerugian namanya, nggih. Karena ada keutamaan. Kemudian Bapak Ibu, kemarin saya singgung tentang persiapan apa di bulan Ramadan. Nanti insya Allah saya jadwal Ramadan di sini 7 kali semuanya tarawih. 7 kali apa 6 kali Pak? 6 kali Pak. 6 kali. 6 kali semuanya tarawih. Adapun materi yang ingin saya sampaikan adalah upaya mendapatkan husnul khotimah. Judulnya itu. Ada 10 sebenarnya. Itu ada 10. Upaya usaha mendapatkan husnul khotimah. Itu yang kita ingin. Gini Bapak Ibu, kita berdoa Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau diberi husnul khotimah. Itu diantara doa orang-orang soleh di sujud terakhir biasanya.
Isak derenge jenengan bangkit dari sujud dengan berdoa, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu husnul khotimah. Kemudian juga disambung dengan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah niki pakai doa kalau sudah embah-embah ini kuniku sampun ngantos kesupen nggih. Jenengan salat piyambakan teng griya, salat 2 rakaat, salat tahajud, salat witir, salat napa-napa nek berdoa di bagian sujud salah satunya itu Allahumma inni as'aluka husnal khotimah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sampun ngantos ke kesupen nggih. Maka bekal yang pertama adalah bekal ilmu nggih. Makanya nanti di bulan Ramadan insyaallah saya bekalkan ilmu tentang husnul khotimah itu. Pendek-pendek nggih insyaallah, tapi insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Saya juga nanti rancang, jangan khawatir, saya nanti bareng Amar nggak panjang-panjang. 1 halaman paling dibagi 4. Jadi nanti cepet insyaallah. Insyaallah mboten suwe nggih. Kados niki magrib niki wae separuh halaman lebih niku sing diwaos. Dan niku diporo telu, diporo telu. Jadi pun dilit rampung. Kecuali request, Ustadz malam 17 aku sing rada dawa ya monggo. Mas Amar insyaallah hafalannya sudah 30 juz. Mutkinya insyaallah sudah di atas 20 juz. Jadi kalau diminta 1 juz pun siap. Jenengan sing mboten siap. Mungkin teol nggih. Insyaallah. Khusus untuk yang muda-muda. Biasanya memang ada program nggih dari kita juga khusus yang mau menambah sholat malam 27 1 juz kita biasanya adakan. Dulu saya waktu mengadakan pertama, saya pikir yang berangkat mau cuma 4 orang. Ternyata yang berangkat mbah meh 50. Kulo kaget. Itu pertama itu dulu. Jadi waktu malam 27 kita adakan sholat 1 juz. Perkiraan saya waktu itu di masjid dekat rumah paling wong papat le sing mangkat insyaallah jobul masyaallah malah sesepuane sing kathah banget kula kaget kuat bahkan tiap tahun minta lagi untuk diadakan seperti itu masya Allah. Karena kalau insya Allah kalau bacaannya benar sebenarnya 1 juz kiat-kiat mawon. Tapi untuk hari-hari biasa biasa mawon. Sak derenge jam 10 nih sempun rampung. Biasanya kayak gitulah permintaannya. Mudah-mudahan nanti kita disehatkan oleh Allah insya Allah. Berkal ilmu. Terus jenengan mulai maos-maos tentang rukun dan sebagainya. Kemudian bekal fisik, sampun ngantos kesupen, fisik disiapkan, karena ini perlombaan, Bapak Ibu, perlombaan. Kalau perlombaan berarti harus persiapan. Dan ini seringkali Allah sebutkan seperti itu. Misalnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 48, fastabiqul khairat. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Begitu Allah sebutkan. Ini memang ini perlombaan Bapak Ibu. Tentunya jenengan memang perlombaan nih. Sopo sing iso menang. Ini memang perlombaan. Atau Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Hadid 21, sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Mirip-mirip dengan Quran surah Ali Imran ini. Memang kita sabiqu berlomba-lomba. Ya Allah yang perintahkan, bukan saya Bapak Ibu. Memang ini perlombaan, memang persiapan jenengan lomba niku pripun? Jenengan badhe lomba lari lah siap ya sesasi. Oh, lari di sini mboten au pas lari lara kabeh awake. Gila apa nggih? Bulu tangkis sama jenengan pemanasan riyin. Gila apa nggih? Maka fisik disiapkan, nggih. Vitamin-vitamin disiapkan dari sekarang nggih. Oh, bapak-bapak, mbah-mbah ini biasanya lah pun mulai sing beser lah, sing inilah, sing itulah nggih. Warna-warna disiapkan. Kemudian menyiapkan hati, nggih. Bapak Ibu, pembatal puasa keadaannya 2. Batal puasane karo batal pahalane.
Nah, biasanya kalau batal pahala terkait dengan hati. Kita masih dengki, masih dongkol, niku kedah hilang niku. Sebab nek boten termasuk yang bakal gagal. Kita sudah sering mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruba soimin lain salahu min siyamihi ila ju'u wal atos. Banyak ruba niku banyak Bapak Ibu. Ruba niku bahasa artinya okeh, mboten sithik. Okeh wong sing poso ora entuk apa posone kecuali lapar dan dahaga, la ilaha illallah. Malamnya ruba qaimin laisa lahu min qiyamihi. Banyak tiang-tiang ingkang salat dalu mboten angsal napa-napa sing salat dalunipun namung kesel kali ngantuk niku. Makanya hati, niku masalah hati. Dengan salat Allahu Akbar bener-bener menghadap kepala, rasa ngurusi badai wong liya. Konsentrasi set ke Allah saja. Rasa mikir liya ini kan konsentrasi. Ya udah belajar toh ini selama ini. Salat, tata cara salat sudah insya Allah sudah pernah belajar. Konsentrasi tinggal dipraktekkan. Oh, doa sebelum salam ada 6. Saya sudah hafal berapa? Konsentrasi itu. Hafal pinten pun. Minimal Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, ampun ketinggalan niku. Rasulullah niku pesen la tada'anna fi kulli tuburing salat. Ojo ditinggal setiap akhir salat. Ucapkan Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Praktek teng bulan Ramadan niku. Nggih. Teng video teng ngandhape enten keterangan niku lho. Doa niku kantun diwaos saged insyaallah. Kemudian menyiapkan dana sedekah sebagaimana saya sebutkan. Jadi persiapannya 4 niku. Menyiapkan ilmu, menyiapkan fisik, menyiapkan hati, menyiapkan dana sedekah. Sebab nek boten kata sedekah dengan bulan Ramadan nyesel pun. Nyesele pol-polan. Nyesele pol-polan. Saya meli kula wingi asal cerita saking beliau nggih tentang ada orang yang katanya dapat ganti untung berapa Pak? 21 miliar. Malah stroke. Ada orang dapat ganti untung selikur miliar, jebul malah bingung, malah stroke. Dan nek gadah ilmu lak niku kesempatan to niku bulan Ramadan beleng ya. Masya Allah. Jadi kan Pak yang bulan puasa beleng gitu. Kemudian sak menika puasa Bapak Ibu. Jadi kan ampun sering niku definisi napa to puasa niku. Jadi kalau jenengan tahu definisi ini jenengan sukses puasa. Nggih menika menahan Bapak Ibu. Secara bahasa puasa itu artinya apa? Menahan. Memang ada yang ditahan Bapak Ibu. Jenengan menahan boten dahar. Jenengan menahan boten berhubungan suami istri. Jenengan menahan kalimat-kalimat yang enggak perlu. Jenengan menahan lintasan hati yang enggak penting. Nah, itu memang menahan. Dan memang begitu. Maka dikatakan puasa itu yang memberikan pahala Allah langsung. Sebab nopo lek jenengan ngapus mawon saged kok. Aku puasa padahal boten saged boten. Saged jebul nang kamar. Lan niku saged niku. Nek menahan teng pundi mawon. Ketok boten ketok tiyang jenengan nahan. Saya punya saudara Pak D itu dulu almarhum. Orangnya ini memang agak-agak pecicilan gitu. Kalau di depan saya, dia takut kalau nggak puasa. Ono wahid, aku puasa aku. Jebul liwat aku nih kayak maam neng warung. Ketok. Coba. Nah niku lah buatan menahan. Maka puasa itu menahan Bapak Ibu. Enten buatan tiang, ketinggal tetap ditahan. Dengan seluruh turunannya niku. Dan itu memang salah satu rukun. Rukun puasa. Jadi rukun puasa yang pertama apa? Menahan dari yang tidak diizinkan. Rukun yang kedua puasa apa? Berniat Bapak Ibu. Rukun yang kedua niat. Kapan niatipun? Kapan? Dalunipun. Sing sinten kemawon boten pasang niat dalunipun maka puasanya boten sah. Niki riwayat saking Hafsah. Kata Rasulullah, "Qala man lam yubayyinat siyama minal lail sing sinten kemawon boten pasang niat sejak malamnya
maka dikatakan fala siyamalahu, maka mboten dianggap siam contoh. Niat niku sing pripun? Krentek teng ati. Misal contoh, nggih. Engko wengi aku ditangike yo, tak gawe mie, tak nggo sahur. Niku pun niat apa dereng? Pun niat. Lah kok jebul keturun tekan isu. Ngerti-ngerti subuh. Tetep puasa no mboten? Tetep puasa sebab pun pasang niat. Sekarang ada orang sakit, sekarang masih sakit, sukra niat puasa. Wong masih sakit, kemudian dia tidur, bangun waktu subuh, jebul waktu subuh lah, jebul awakku wis seger, kepenak, aku tak puasa, sah mboten puasanipun? Sah mboten? Tidak sah. Mengapa? Karena enggak niat di malam harinya. Beda dengan puasa sunnah. Nek puasa sunnah jenengan niat jam 8 esuk entuk asal dereng ngeteh. Asal belum makan minum sesuatu kok jenengan misalnya aku pengen niat puasa kerentek jam 8 esuk urung dahar nopo-nopo. Puasa kalau puasa sunnah boleh, tapi tidak dengan puasa wajib. Apakah setiap malam niatnya? Iya. Niatnya bukan saya borong puasa 30 dina, boten. Niat setiap malam. Dan niat adanya di hati. Sampun ngantos kedadosan enten ibu-ibu boten puasa ditangleti, lah Bu kok jenengan boten puasa. Lah jarene nek ora niat ki ora pituk puasa. Lah mau bengi ki aku ora niat. Lah kok ora niat, aku ora mangkat tarawih. Lah hubungane tarawih karo niat nopo? Lah niate nek niku nawaitu saumau ghadin an adai sareng imam. Lah kula boten tarawih berarti kula boten niat. Berarti kula boten puasa. Lah niku keliru. Jenengan pun niat sahur ngajan enggak mengucapkan nawaitu saumau ghadin pun dianggap niat. Saged dipahami Bapak Ibu? Dados ampun ngantos jenengan alasan aku ora poso mumpung ora niat kok, aku ora traweh, ini keliru. Nggih. Adapun yang melafalkan niat seperti itu untuk mengingatkan ya monggo lah, nggih. Ya monggo. Tetapi intinya niat itu di hati. Kemudian safar, jenengan bepergian, salah satu yang dibolehkan tidak berpuasa. Safar apa ketentuannya? 4 rubu itu 89 kilo. 89 kilo. Kok jenengan niat untuk tindakan ke Kebumen misalnya, pun 89 kilo gitu Pak. Turah, ya sekitar 89 kilo punjul. Niat tindakan, maka terkategorikan safar. Maka jenengan boleh saja jenengan tidak puasa. Kapan tidak puasanya? Jenengan niat tindak teng Kebumen jam 3 sore. Jam 3 sore. Isuk tekan sore jenengan puasa mboten? Puasa. Sebab nopo? Sebab dereng safar. Meskipun pun niat, wis tuku tiket. Kapan dikatakan safar? Ketika naik kendaraan, munggah kereta, grok dan itu jenengan badhe buka angsal itu. Tapi nek jenengan puasa diangsal. Tapi nek jenengan batal pun boten dosa. Bisa dipahami Ibu-ibu nggih? Nah itu beberapa catatan yang saya kira penting. Kemudian persoalan buka kali sahur. Utamanya buka dipercepat. Besok di sini kajian buka bersama ada Pak? Selalu setiap hari. Enggak setiap hari. Di beberapa tempat yang lain itu polanya sudah bagus. Jadi saya beberapa saya full satu bulan itu saya full ngisi pengajian buka bersama. Ada masjid yang ketika tong bleng masuk waktu itu dibatalkan dengan makanan ringan. Jadi ada 2 ternyata. Makanan ringan dulu, cuma minum sama makanan ringan, tidak makan berat. Kemudian sudah orang persiapan di sholat maghrib baru kemudian disajikan makanan beratnya. Itu saya kira bagus itu. Yang penting pun gugur karena apa? Keberkahan puasa ketika buka adalah dipercepat Bapak Ibu. Dan jenengan begitu buka angkat tangan. Karena doa waktu itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan langsung sajikan yang berat, sibuk. Ngerti-ngerti pun komat. Ngerti-ngerti komat. Dereng jenengan doa kata. Tak rugi niku. Di beberapa masjid yang saya bina alhamdulillah
sudah seperti itu. Jadi pertama namun nunjuk, kemudian kurma ya, sama apa makanan satu, kemudian siap-siap sholat maghrib, baru kemudian buka besar. Itu lebih utama. Demikian juga sahur, sekali-kali diadakan sahur bersama itu juga sunnah. Di masjid tempat saya tinggal seminggu sekali ada sahur bersama. Nah, saya kira itu kita secukupnya untuk sahur Ramadan. Nanti kita berjumpa di bulan Ramadan insya Allah. Mudah-mudahan sehat sedoyo, mudah-mudahan imannya juga dari baik semua. Kita sama-sama berdoa, ketemu lagi insya Allah. Saya sungguh-sungguh berharap sakit ketagi kalian jenengan sepanjang bulan Ramadan insya Allah. Saya kira itu yang sampaikan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.